Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sampai kepada hari ini. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan membaca pada hari ini dari 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Tetapi saya hanya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Tema pada hari ini akan saya berikan judul sekedar di mulut saja. Ayat yang pertama, dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Saudara, Alkisah di sebuah sekolah, seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kata guru tersebut, lebih mudah untuk mengatakan maaf, sorry, daripada harus minta izin kepada orang yang berada di atas kita. Tentu hal itu bukanlah sesuatu hal yang benar. Karena jika seseorang mengatakan maaf dengan mudahnya, itu hanya di mulut saja. Kata maaf itu hanya sekedar formalitas, dan kata maaf itu bukan berasal dari hati yang sesungguhnya. Saudara, sama halnya juga dengan raja-raja Israel pada zaman raja-raja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kisah Yehu yang membunuh Isabel. Kali ini kita akan membahas mengenai keturunan daripada Yehu. Di sini kita melihat bahwa dari perikop yang telah kita baca, Yoahas anak Yehu itu kemudian juga menjadi raja di Israel. Sebenarnya ada beberapa hal unik yang kalau misalnya kita lihat apa yang menjadi ciri khas dari kerajaan utara Israel dibandingkan kerajaan yang ada di selatan Yehuda. Kalau misalnya kita melihat raja-raja yang ada di kerajaan utara atau di Israel itu, kebanyakan mereka itu sering melawan Allah. Kenapa demikian? Kalau misalnya kita kembali sebelum terpecahnya kerajaan Israel karena anaknya Salomo itu, yaitu Rehabeam, kita melihat bahwa sebenarnya bangsa Israel itu menyembah kepada satu Allah saja. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara singkat, kerajaan Israel utara, kerajaan yang ada di utara itu, pada zaman Yerobeam menjadi raja, mereka membudayakan satu budaya yang baru, yaitu mereka menyembah ilah-ilah lain dibanding Allah daripada menyembah Allah. Budaya itu terus-menerus berulang secara turun-temurun di kerajaan utara atau di kerajaan Israel. Maka kalau misalnya kita melihat sebenarnya kisah yang ada di raja-raja ini, kalau misalnya kita hanya menitik beratkan ke kerajaan utara, kisahnya itu sebenarnya berulang. Berulang dalam hal seperti ini. Seorang raja menyembah kepada ilah-ilah asing. Kemudian bangsa itu mengikuti menyembah ilah-ilah asing karena melihat teladan dari sang raja. Lalu kemudian Allah menghukum mereka.
Lalu kemudian si raja itu pura-pura bertobat. Kemudian Allah masih berbelas kasihan kepada bangsa itu. Dan si raja masih tetap melakukan hal yang jahat sampai akhir hidupnya. Saudara, tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi Allah, kenapa Allah tidak langsung menghabisi mereka pada saat itu? Walaupun sebenarnya Allah tahu mereka itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengatakan maaf, tidak sungguh-sungguh bertobat dari dalam hati mereka. Hal itu karena Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tetapi lucunya, orang-orang Israel ataupun raja-raja Israel itu, mereka berpikir masih bisa dapat menipu Allah dengan ucapan manis yang ada di mulut mereka. Sekedar ngomong maaf, sekedar ngomong bertobat, lalu kemudian Allah tidak jadi menghukum mereka. Memang mungkin mereka dalam tanda kutip masih luput di dalam penghukuman yang ada di dunia ini. Tetapi ketika mereka sudah sampai ke dalam next step atau kehidupan selanjutnya, ya bisa dibilang juga kematian ya, mereka akan mendapatkan kematian yang kekal. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari bagi orang-orang Kristen masa kini ketika kita melihat kehidupan yang ada di masa lalu, khususnya di zaman raja-raja? Satu hal yang kita pelajari bahwa kita tidak hanya bisa mengucapkan maaf, pertobatan itu hanya sekedar di mulut saja. Tetapi kita harus sungguh-sungguh bertobat berdasarkan dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita hanya menyesal oleh karena perbuatan dosa kita dan juga oleh karena konsekuensi dosa kita, maka itu bukanlah pertobatan. Penyesalan seperti itu hanya merupakan jenis ketakutan yang menganggap bahwa Allah itu adalah seorang tiran. Pertobatan sejati adalah orang yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, bukan sekedar di mulut saja, tetapi berdasarkan dari hati yang paling dalam karena ingin menjalin relasi kembali bersama dengan Tuhan. Kiranya setiap hari Allah Roh Kudus memimpin kita di dalam pengudusan kita agar kita menjauhi dosa dan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi kita bertobat sungguh-sungguh karena kita mau menjalin relasi bersama dengan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus boleh dapat memimpin kami di dalam pengudusan hidup kami, agar kami selalu dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin kami pada hari ini agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu, agar kami berjalan di dalam jalan-Mu juga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.